Sama-sama kita katakan Salam. Salam. Terima kasih buat tambahnya Pak Thomas yang kembali memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk berkhotbah sore ini. Saudara, saya diberikan tema hidup benar menjadi dampak bagi banyak orang. Sorry, sudah berdoa dan saya menggeser sedikit temanya. Dan saya pikir ini jauh lebih dalam. Sore ini saya akan sampaikan kebenaran firman Allah tentang hidup bertanggung jawab, supaya hidup kita berdampak positif bagi banyak orang. Amin. Hidup kita berdampak positif bagi banyak orang. Saudara, kami di GKPD setahun ini Sinode Pusat mencanangkan tema tentang level up. Level up itu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ya. Kenapa Sinode kami mencanangkan tema ini? Setiap jemaat harus mencapai level yang tinggi, karena hari-hari semakin jahat. Kalau kita tidak memiliki level iman yang semakin tinggi, saudara, kita akan dilibas. Ya, kita akan dilibas dengan situasi kondisi zaman semakin tidak karuan. Banyak orang memprediksi tahun 2025 jauh lebih solid daripada tahun 2024. Saudara dan saya semua kita harus mengalami level yang lebih tinggi. Amin. Dan level yang lebih tinggi itu akan kita capai salah satunya dengan sikap hidup kita yang bertanggung jawab. Amin. Sikap hidup yang bertanggung jawab itu seperti apa sih? Sikap dan perilaku untuk melakukan tugas dan kewajiban ya yang ada dalam diri kita ya, dengan sungguh-sungguh serta menanggung segala risiko dari perbuatan kita. Ada banyak orang melakukan segala sesuatu tapi akhirnya dia nggak berani bertanggung jawab. Nah, itu orang yang nggak bertanggung jawab, nggak mau menanggung risikonya. Perintahkan orang lain untuk bertindak, tapi giliran terjadi sesuatu tidak mau tahu, nggak bertanggung jawab. Saudara, kehidupan manusia itu nggak bisa terlepas dari yang namanya tanggung jawab. Halo, ada orang di sini? Kita nggak bisa terlepas dari rasa tanggung jawab dalam menjalani hidup di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Terlebih kita orang dewasa. Kalau anak balita sih boleh dimaklumi, ya. Anak remaja pun sudah dituntut untuk bertanggung jawab. Setiap kita, saudara, dituntut untuk hidup bertanggung jawab. Dalam hidup saudara dan saya sehari-hari, sikap hidup bertanggung jawab itu sangatlah penting. Sangat apa? Penting. Kenapa sangat penting? Karena saudara, tanpa tanggung jawab semuanya bisa hancur gak karuan. Terlepas dari benar atau enggak, saudara, ada isu yang kita terima bahwa kejadian apa yang terjadi di California karena ada yang menyulut api. Kalaupun berita ini benar, artinya ini tipe-tipe orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat kerugian besar. Ya,
sehingga membuat keributan besar. Ya, hidup yang bertanggung jawab tidak hanya memberikan pengaruh positif pada diri kita sendiri, tapi memberi pengaruh bagi banyak orang. Saudara, hidupmu bertanggung jawab itu disadari ataupun tidak disadari, keberadaanmu akan membawa pengaruh positif, berdampak positif bagi orang yang ada di sekitarmu. Ya, kalau engkau sebagai bapak tidak bertanggung jawab, jangan harap istri, anak-anakmu pun terutama akan besar, bertumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena figur yang dia saksikan, figur yang dia lihat, dia bercermin kepada sosok yang tidak bertanggung jawab. Ya. Saudara, sekali lagi, kehidupan kita yang bertanggung jawab itu selain memberikan pengaruh kepada diri kita sendiri, juga mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Karena firman Tuhan katakan kita adalah garam dan terang dunia. Amin. Garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 16, firman Tuhan katakan seperti ini, saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Amin. Saudara, firman Tuhan memerintahkan kepada saudara dan saya, hendaklah terangmu bercahaya. Gimana terang kita mau bercahaya kalau kita hidup gak bertanggung jawab? Ya. Kalau kita bertanggung jawab, maka kita akan memancarkan terang Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Dan itu akan memberikan terang bagi dunia. Seperti apa dan bagaimana tanggung jawab itu? Yang pertama, saudara, hidup bertanggung jawab itu dimulai dari pengenalan diri kita. Pengenalan diri kita di dalam Tuhan, atau dengan kata lain, kita menyadari identitas kita sebagai orang percaya. Amin. Yang pertama, hidup yang bertanggung jawab itu dimulai dari kita mengenal identitas diri kita sebagai anak Tuhan. Ya. Efesus 2 ayat 10, firman Tuhan katakan di sana, kita diajarkan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Gak bisa ditayangkan firman-Nya. Efesus 2 ayat 10. Saudara dan saya diciptakan di dalam Yesus, ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan firman Tuhan jelas dengan tegas katakan apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Artinya senang nggak senang, mau nggak mau, engkau sebagai orang percaya, engkau sebagai orang Kristen, engkau sebagai orang yang terima anugerah keselamatan kekal, engkau hidupmu harus ada dalam ini, harus melakukan pekerjaan baik. Amin. Karena engkau kalau melakukan ini, engkau akan membawa dampak bagi orang yang ada di sekitarmu. Jadi hidup ini memiliki tujuan, saudara. Kita dipanggil menjadi orang Kristen itu, kita memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Kalau hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup aja, orang tidak kenal Tuhan pun
banyak di luar sana, saudara. Tapi lebih dari itu, saudara, kita punya tujuan supaya hidup kita itu selalu melakukan pekerjaan baik. Yang percaya katakan amin. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya punya potensi dan kemampuan untuk membawa kebaikan bagi semua orang. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang Kristen nggak pernah bisa berbuat baik, selalu jadi batu sandungan, selalu jadi biang kerok masalah, selalu menciptakan masalah, itu tanda tanya besar kekristenan. Benar Kristen atau enggak? Benar orang percaya apa enggak? Kalau orang percaya, dia hidupnya selalu berbuat baik. Amin. Selalu berbuat baik dan hidup yang bertanggung jawab dimulai dari pengenalan akan identitas diri kita. Pengenalan diri kita di dalam Kristus. Ya. Kalau kita memahami itu, saudara, dalam setiap tindakan kita pasti akan berdampak bagi orang lain. Amin. Kalau kita menyadari itu, karena itu sangatlah penting bagi setiap kita orang percaya untuk menyadari siapa sesungguhnya kita ini. Siapa sesungguhnya kita di dalam Tuhan. Tolong bukain 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya ajak kita baca sama-sama. Boleh, kalau tidak keberatan, boleh bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga kita baca ya. 1 Petrus 2 ayat 9. 1, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang jernih. Silakan dulu. Saudara, ini identitas kita. Ini identitas kita sebagai orang percaya, bahwa kita ini bangsa yang terpilih. Amin. Bilang kanan kirimu, kamu orang pilihan. Bilang kanan kirimu, kamu orang pilihan dulu. Kok ada yang suka ngomongnya? Saudara, kita ini bangsa yang dipilih, imamat yang rajani. Anda kita semua ini pemimpin. Amin. Pemimpin yang diurapi Tuhan. Imamat, imam. Bangsa yang kudus. Halo. Ada yang masih suka mabuk di sini? Ada yang masih suka korban bakaran di sini? Halo. Wah, cuman sebungkus aja loh Pak Sari. Kan Tuhan perintahkan suruh korban bakaran, Pak. Itu mah bukan korban bakaran, itu korban duit. Daripada dibakar mending untuk dia sekolah anak. Amin. Amin. Saudara, ini bangsa yang kudus. Kalau saudara cemari hidupmu dengan minuman keras, rokok, ya,
artinya engkau bukan bangsa yang kudus, tapi engkaulah bangsa yang kudis. Saya percaya di sini nggak ada. Oh, nggak ada amin. Jangan-jangan nggak ada yang ngaku. Saudara, kalau Allah sudah membuat engkau kudus dan engkau ingat identitas kamu, engkaulah kepunyaan Allah sendiri. Kita ini milik Allah. Dan kalau kita milik Allah, saudara, kita akan dijadikan Tuhan mencelikkan mata banyak orang bahwa Tuhan bela kita dalam situasi kondisi apapun. Ada yang lihat dalam YouTube tentang California. Halo, ada saudara lihat di TV mungkin? Ada beberapa rumah yang terbakar di tengah-tengah, dikelilingi rumah yang terbakar habis. Saudara dengar di sana kesaksian, dialah orang yang percaya Tuhan. Amin. Orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang berbuat baik, yang diselamatkan Tuhan. Dan kenapa kejadian itu terjadi, saudara? Ada banyak bintang-bintang Hollywood terkenal sehari sebelum kejadian yang menista Tuhan. Yang milih ini sekian, yang milih ini sekian, yang milih Tuhan nol. Ketawain saudara, jadi bahan guyon, jadi bahan lama. Kita semua di sini milik Tuhan. Amin. Dan kita tidak akan melecehkan Tuhan. Dan kita akan berani menyatakan identitas kita adalah anak Tuhan. Amin. Dan kalau identitas kita anak Tuhan, maka kita harus selalu berbuat baik. Amin. Supaya membawa dampak bagi orang lain. Kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Karena Tuhan sudah mengangkat engkau dari tempat gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita tahu siapa sesungguhnya kita, maka kita tidak ada alasan untuk kita tidak bisa berbuat baik. Untuk kita tidak berbuat benar dalam hidup ini. Sebagai warga kerajaan surga, saudara dan saya memiliki tugas dan tanggung jawab. Memiliki apa? Memiliki apa? Tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Kenapa? Karena saudara dan saya dituntut. Katakan sama-sama, dituntut. Saya lagi katakan dituntut untuk hidup menurut hukum-hukum surga. Amin. Untuk hidup menurut kebenaran firman Allah. Untuk hidup menurut nilai-nilai kerajaan Allah. Firman-Mu adalah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Amin. Kalau firman itu berdaulat dalam hidupmu, maka perilakumu akan baik, perilakumu akan benar, dan kau akan membawa dampak di mana kau ada. Saudara, kalau kita sudah tahu identitas kita, kita harus berhati-hati dalam berperilaku. Amin. Karena mata dunia melihat, kalau orang Kristen bikin kesalahan sedikit saja, saudara banyak yang menghakimi. Ya, kita harus berhati-hati dalam berperilaku, karena setiap hari ini saudara dan saya hampir menghabiskan sebagian besar waktu kita bersama orang-orang yang tidak mengenal Allah. Betul? Satu ruangan saya, cuma saya yang Kristen, saudara. Dan anak buah saya tahu kalau saya berbahasa pendeta.
Natalan tidak ada satupun yang mau ke rumah saya. Staf saya yang seruan dengan saya di samping saya tinggal ada saudara. Mampir aja enggak, ngucapin selamat Natal aja enggak. Haram. Dia telepon di kantor bilang, Pak Harto ke kantor nggak, bawain dong kuenya. Kamu tuh ngimpi. Rumahmu sebelahku persis, kenapa kamu nggak ke rumah saya? Banyak kue, nggak perlu saya bawa ke kantor. Artinya saudara, mereka sudah jaga jarak. Padahal, setiap bulan semua bawahan saya selalu terima lebih dari saya. Saya bilang ke mereka, ada nggak atasan di belakang saya? Kamu udah terima gaji dari kantor, tapi kamu masih tambahan dari saya. Ada nggak sekarang? Tunjukkan ke saya. Ada nggak? Karena buat saya kalau mengatakan saya apa itu yang pakai pakaian Natal, Bapak sih terpasi. Saudara, sebagian besar waktu kita habis tinggal bersama orang yang tidak mengenal Tuhan. Betul ya? Betul ya? Di kantor, di sekolah, di lingkungan bekerja, di tempat tinggal kita, ya, di tetangga kita, lingkungan kita. Setiap hari kita memperhatikan dan melihat setiap tingkah laku dan juga perkataan mereka. Tapi Tuhan menghendaki saudara-saudara dan saya harus tampil beda. Amin. Kita harus tampil beda sebagai identitas anak Tuhan, identitas orang Kristen, identitas orang percaya. Jangan sampai kita kehilangan identitas diri kita sebagai orang percaya. Saudara dan saya harus bisa menjaga diri supaya hidup kita membawa pengaruh yang positif bagi orang lain. Pertanyaannya mungkin gak? Halo? Tergantung tergantung siapa? Bukan tergantung hanger loh. Kalau teranggulannya ibu yang cuci baju. Tergantung saudara dan saya. Mau gak kita jadi kesaksian? Mau gak kita hidup kita jadi berkat bagi orang lain? Tidak ada yang mustahil bagi setiap kita orang percaya. Amin. Buktinya Daniel bisa. Ya Pak Daniel. Daniel yang di Alkitab maksudnya. Ya saya percaya Pak Daniel ini juga bisa. Amin. Daniel meski hidup di negeri asing yang penuh dengan kesenangan dan penyembahan berhala, tapi Daniel tetap bertekad menjaga identitas dirinya sebagai orang percaya agar dirinya tetap murni. Amin. Menolak untuk mencemarkan diri dengan hidangan raja. Daniel 1 ayat 8. Tuhan katakan apa di sana? Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Setelah Daniel berani hidup berbeda dari orang lain dan mampu mempertahankan identitas rohaninya. Siapkah saudara mempertahankan identitas sebagai orang percaya? Amin. Siapkah saudara? Oh enggak ada yang bilang siap ya? Siap. Yang berjualan dengan jujur. Amin Pak. Amin. Yang sekolah dengan jujur, ulangan gak nyontek.
Amin. Motivasi kita murni, kita mempertahankan identitas rohani kita meski berada di tengah-tengah orang dunia yang tidak mengenal Allah. Maka kita akan bawa dampak di sana. Dan saudara harus siap, dunia tidak mengenalmu, dunia akan membencimu, tetapi Allah mengasihimu. Amin. Setiap kata kita, setiap ucapan kita, setiap keputusan-keputusan yang kita buat, setiap perbuatan yang kita lakukan bisa membentuk dunia ini menjadi tempat yang lebih indah. Amin. Rumah tanggamu akan dilihat orang indah, harmonis. Keluargamu, lingkungan di mana kau tinggal, dengan keberadaanmu di sana, lingkungan itu menjadi baik. Contoh yang lain, Yusuf. Ya, gimana Yusuf ketika hidup di Mesir, dia tidak sampai kehilangan identitasnya sebagai orang benar. Tetap kuat menghadapi godaan Nyonya Pot. Bukan pot bunga, saudara. Nyonya Poti yang seksi. Ya. Ada di sini yang seperti Yusuf. Bukan Yusufnya Pak Thomas maksudnya. Ya. Yusuf yang diceritakan dalam Alkitab, dia berani menolak istri Potifar dan lebih memilih lari, bukan mendekat, tapi lari menjauh. Amin. Lari menjauh dari Potifar dan tidak kompromi dengan dosa. Saudara, mungkin kita nggak lari tapi kita berdiri di tempat sama aja. Pemazmur pun saudara berjuang agar hidupnya tetap berkenan kepada Tuhan. Coba bukakan Mazmur 101 ayat 34. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Amin. Apa yang dikatakan pemazmur ini harusnya keluar dari mulut kita. Kita punya komitmen memperkatakan ini dan melakukannya. Tiada ku taruh di depan mataku perbuatan perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok dan menjauh daripadaku, akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Poin yang pertama, saudara, ingat identitas kita. Amin. Orang yang bertanggung jawab dalam hidupnya akan selalu ingat identitas dirinya, bahwa kita adalah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah, supaya dunia melihat, supaya dunia tahu, supaya dunia datang kepada Yesus. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab, hidupnya bertanggung jawab terhadap sesama, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Ya, Markus 12 ayat 31 mengajar kepada kita untuk kita mengasihi sesama. Ya. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Lalu yang kedua juga Markus 12 ayat 31. 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini.
akan selalu pegang prinsip untuk mengasihi sesama. Amin. Supaya hidupnya bawa dampak. Kemarin ketika kami keluar dari Mall MBK, saudara, ketika keluar mau putar balik ke arah putaran dari Mall MBK, ada orang tua sama anaknya di pinggir jalan, hujan gerimis. Saya melihat hancur hati, saudara. Jujur saya menangis di hati dan sempat meneteskan air mata. Apakah berhenti sampai di situ? Saya ambil uang yang ada di tas saya. Ada 3 orang, saya kasih duit. Mereka jual balon-balon itu, saudara. Tapi tidak tahu beberapa hari terakhir, hari-hari saya selalu melihat orang yang seperti itu. Hati saya menangis. 2 hari yang lalu ya, adik saya telepon istri saya sampai gak bisa makan. Dia mau tanya istri saya belajar untuk bikin badan Kristus. Dia cari sama istri saya, tapi gak punya duit untuk modal. Istri saya bilang, "Bapak keberatan gak kita kirim 500?" Saya gak keberatan, kirim 1 juta. Tapi hari itu saya tidak transfer dia 1 juta, saya transfer 800. Dan saya menangis. Di tengah kehidupan saya belum merasakan berkat Tuhan yang melimpah sementara kita bisa nggak bisa makan. Dan saya percaya ada banyak orang di luar sana nggak bisa makan. Saya menangis sambil setir mobil di tol. Saya bilang, saya menangis. Benar-benar menangis, mencucurkan air mata. Sudah itu ke Bandar Lampung, keluar dari MBK, lihat lagi. Saya juga menangis, saudara. Kalau kau bertanggung jawab, kau tidak akan sampai hati melihat orang yang kekurangan, saudara. Kau tidak akan puas dengan kehidupanmu yang diberkati Tuhan. Pasti kau akan memikirkan orang lain yang kekurangan. Karena Tuhan perintahkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kasih. Dan kalau kita bicara kasih, itu identik dengan pengorbanan. Kalau kau bicara kasih, itu identik engkau rela mau sakit untuk orang lain. Kalau engkau bicara kasih, engkau rela berkorban bagi orang lain. Amin. Engkau rela berkorban. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya tidak hanya terletak kepada kebaikan untuk diri kita sendiri, tapi bagi orang lain juga. Amin. Bagi orang lain juga. Keluar dari gereja kami disentop sama orang yang ada di depan gereja, saudara. Pak, Bu, tolong sih kami. Kalau enggak tanggal 20 nanti sudah final, mungkin rumah mau disita. Tanah saya dibeli, Pak. Tolong saya supaya saya bisa nutup bank BRI sehingga tanah saya nggak sampai disita. Saya punya duit, ya Bang. Ada duit waktu itu? Tidak ada. Saudara saya nggak tega. Mungkin nanti tak usahain. Dan sampai hari ini saya sudah keluar 90 juta. Tanahnya masih dikuasai dia. Belum ada terjadi transaksi jual beli dan notaris karena tanahnya ruwet. Belum pindah waris dari nama orang tua yang sudah meninggal ke dia, masih ada ahli waris yang lain. Ini kemarin puji Tuhan sudah sempat diukur BPN. Datang ke sana, siapa yang keluar duit? Bukan dia, saya. Saya keluar duit untuk orang BPN, untuk proses pengukuran itu. Nanti proses pindah identitas dulu.
dari kecamatan Terbangi menjadi Terusanunya. Setelah itu baru balik nama dari nama orang tua yang sudah mati ke nama dia. Setelah itu baru dipecah 3, 2000 meter persegi ke saya, sisanya ke dia. Yang 400 meter persegi sudah berdiri rumah di tempat Pak RT. Saudara, tapi ketika saya mau bantu, Tuhan buka jalan, Tuhan sediakan berkatnya. Amin. Tuhan sediakan berkatnya. Ketika dia nyetop saya nggak punya duit, saya nggak ada uang. Dan kalau saya bilang saya nggak punya uang, nggak percaya. Mau bangun gereja pegang itu nggak punya duit. Tapi bersyukur saudara punya banyak orang baik, saya banyak duit. Amin. Nggak percaya kalau saya bilang nggak punya duit. Pak Harto itu pasti suka duit. Namanya aja Harto. Su itu baik, Harto itu duit. Jadi duitnya baik terus. Saudara, kita harus punya hati yang peduli. Amin. Amin. Harus punya hati yang peduli. Orang Kristen itu jangan fokus sama diri sendiri, memuaskan diri sendiri. Kita punya harta setumpuk, segudang, banyak, gak terhitung. Entah sama-sama kita tinggal di perumahan tipe 21. Gak ada yang di bawah. Gak ada yang di bawah. Tinggal di tipe 21. Kita seganteng apapun, secantik apapun, tinggal tulang nanti dimakan rakyat. Kalau kita mau berpikir ke sana, nggak ada orang pelit. Amin, amin. Kalau kita peduli sama orang lain, Allahmu sangat peduli dengan itu. Amin. Allah pasti peduli. Kita harus punya kepedulian. Kita harus punya kepedulian dan bertanggung jawab terhadap situasi kondisi orang lain. Maka akan membawa dampak yang besar. Coba deh, kalau mau pelit, pasti nggak akan membawa dampak. Saya punya tetangga kayak raja, punya perusahaan, punya apa karena pelit. Jadi orang bilang gini, hah, minta duit, dosanya diminta aja nggak boleh. Banyak orang bilang gitu, saudara. Sampai instansi pemerintah kalau nyinggung nama dia, duit, dosanya diminta aja nggak boleh. Saya percaya saudara nggak mau dibilang gitu. Amin. Karena itu jangan fokus sama diri sendiri. Ya, kita seringkali merasa kita bertanggung jawab hanya pada pekerjaan kita, tugas kita, kewajiban kita. Tetapi saudara, pengertian bertanggung jawab itu, kita berarti bertanggung jawab atas keberadaan orang lain, bukan hanya keberadaan diri kita. Tanggung jawab untuk membantu mereka yang membutuhkan. Amin. Memberi dorongan kepada mereka yang terjatuh dan mendukung mereka yang lemah. Tolong buka Roma 15 ayat 1 dan 2. Roma 15 ayat 1 dan 2. Firman katakan gini. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Firman Tuhan Roma 15 menegaskan dan mengingatkan kepada saudara dan saya, supaya ketika saudara diberkati Allah, berkat itu tidak hanya untukmu, tapi kau punya tanggung jawab perhatikan orang lain juga. Amin. Amin. Ya. Yang ketiga, saudara dan saya, kalau kau tipe orang yang bertanggung jawab, engkau bertanggung jawab
menghadirkan kebaikan melalui tindakan nyata. Jadi bukan NATO. Apa NATO? No action talk only. Kasihan ya. Setiap orang pun bilang kalau cuma bilang kasihan aja. Saudara dan saya sebagai orang percaya, saudara bukan NATO. Amin. Tapi saudara mau beraksi. Hidup yang bertanggung jawab tidak hanya berbicara tentang niat baik, tetapi juga tentang tindakan nyata. Amin, saudara. Saudara mau terlibat? Saudara mau mengambil seperti ini? Ada persembahan untuk yang gereja terbakar nggak? Saudara kita yang ada yang gerejanya terbakar. Kalau saudara memastikan dirimu tipe orang yang bertanggung jawab, berikan sesuai kerelaan hatimu. Bukan banyak sedikit, tapi bagaimana kau punya peduli. Amin. Punya peduli untuk ikut meringankan beban saudara kita yang gerejanya terbakar. Saudara, Yakobus 2 ayat 26 dikatakan seperti ini. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara dan saya, kita tidak hanya bisa berkata saya peduli tanpa menunjukkan kepedulian itu melalui tindakan yang nyata. Kalau saudara peduli, itu harus diwujudkan dengan tindakan yang nyata. Berbicara kasih itu sangat-sangat mudah, ya, dalam kehidupan orang Kristen. Karena apa? Kekristenan itu identik dengan halo. Oh, tolong alarmnya dimatiin dulu. Atau kopi untuk berhenti banyak kalian. Kekristenan itu identik dengan kasih, ya. Tetapi mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kita. Itu hal yang gak mudah memang. Sebab mengasihi harus diwujudkan dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Allah memberi contoh kepada kita Tuhan. Allah mengasihi saudara dan saya, ya. Dia gak melihat rupa, dia gak melihat harta, tapi yang dia cari orang yang punya hati hamba. Dia mengasihi orang-orang yang punya hati hamba. Dia tidak melihat latar belakangmu, dia tidak melihat dosamu. Dia hadir ke dunia, dia mati di kayu salib, menebus dosamu. Amin. Kasihnya mau berkorban, rela meninggalkan tata Allahnya, turun ke dunia menjadi hamba sama seperti kita manusia, dan merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Perbuatan yang nyata, ya, tindakan nyata harus kita lakukan, bukan sekedar perkataan. Matius 7 ayat 17 nanti katakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, kalau ada Tuhan benar-benar tinggal berdaulat dalam hidupmu, kalau firman Tuhan itu menjadi dasar dalam hidupmu, maka engkau akan mengalirkan buah-buah kebaikan bagi orang lain. Amin. Amin. Akan mengalirkan. Hakikat perbuatan baik itu bukan semata-mata perbuatan baik itu sendiri, tetapi kepada sikap hatimu. Sikap hati di balik perbuatan baik yang kau lakukan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar, itu yang membawa dampak, saudara. Saudara berbuat baik dengan motivasi murni, bukan mencari keuntungan, bukan supaya dipuji, bukan supaya orang hormat, maka perbuatan baikmu akan membawa dampak yang besar. Amin. Dampak yang positif itu menjadi satu kesaksian
Berarti banyak orang. Saudara perhatikan baik-baik. Banyak orang dunia tidak lagi paham dengan kekristenan. Kenapa? Bukan karena ajaran dan doktrinnya, bukan. Tapi karena sikap, perilaku hidup dari orang Kristen itu sendiri. Dengar baik-baik ini. Banyak orang dunia tidak lagi paham dengan kekristenan itu karena disebabkan oleh sikap dan perilaku orang Kristen yang seringkali menjadi batu sandung, egois, tidak punya kepedulian dengan orang lain. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus menunjukkan perbuatan baik? Halo, ada orang di sini? Sampai kapan, saudara? Halo, apa disudahi khotbahnya? Sampai kapan kita harus menunjukkan perbuatan baik? Tuhan perintahkan permanen sampai saudara menempati perumahan tipe 21. Terus menerus, bukan hanya sekali, bukan hanya musiman, tapi permanen. Sebagai umat Tuhan, saudara bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan baik setiap ada kesempatan. Amin. Setiap ada kesempatan. Coba bukakan Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9, firman Tuhan katakan di sana, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan apa? Bukan janganlah kamu jamu-jamu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya jangan bosan lah. Ya, jangan musiman, angot-angotan. Kalau lagi baik, keluar baik. Kalau enggak, ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, ia akan apa? Menuai. Jika kita tidak menjadi lama. Saudara nggak punya duit, bisa berbuat baik? Bisa. Karena berbuat baik tidak hanya ditentukan dengan uang. Ketika saudara memberikan senyum yang tulus, berbuat baik kan? Halo, mulai minggu besok perhatiin satu-satu ya. Ada yang datang mukanya ditekuk. Saudara, ketika engkau senyum dengan tulus, ya, itu sudah berbuat baik. Tidak membuat orang lain itu menjadi apa? Punya praduga yang negatif denganmu, berasumsi. Makanya itu senyumlah dengan tulus. Tapi gak ada orang jangan senyum sendiri, nanti dibawa rumah sakit jiwa. Ketika senyum dengan tulus, membantu tetangga yang sedang kesulitan, menjadi pendengar yang baik. Saya mau tanya, pendengar yang baik ngeluarin uang gak? Halo, nggak perlu duit, tapi seringkali kita kan lebih banyak bicara daripada mendengar. Ketika anakmu sedang menyampaikan keluhan dua kata, sudah, wah anak kecil nggak tahu apa, diam. Saudara, seringkali anakmu sakit hati, anakmu kepahitan, sakit hati karena tidak pernah didengar keluhannya. Dia nggak merasakan kasih bapak, kasih ibu di rumah, cari kasih lain di luar. Karena itu belajarlah di rumah. Jadilah pendengar yang baik. Amin. Menjadi pendengar yang baik gak perlu bayar, tinggal butuh kerendahan hati. Kerendahan hati untuk mau dengar, ya. Mendengar orang yang terluka menyampaikan isi hatinya.
Beberapa hari ini kami tersita waktu, tersita ada yang datang konseling menyampaikan persoalannya, masalahnya. Capek saudara, pulang malam. Tapi itulah yang harus dilakukan. Tetap terima dengan perhatian. Sampai pulang gereja itu masih berlanjut. Ya, tapi kita harus dengan tulus layani, berikan perhatian. Mau dengar keluhannya, berikan masukan. Ya, itu tindakan yang membawa dampak positif. Lo mau jadi pendengar yang baik? Amin. Mulai sekarang, kalau anakmu mengeluh, dengarkan keluhannya. Kalau istrimu mengeluh, dengarkan keluhannya. Jangan tutupi kupingmu dengan bantal. Ada ibu yang bapaknya diajak ngomong, tutupi kupingnya dengan bantal, berikan pantatnya ukuran. Saya berharap di sini nggak ada. Amin. Bukan nggak ada yang aku ya. Jadikan pendengar yang baik. Tinggal 2 lagi kok. Yang keempat, kalau engkau menjadi orang yang bertanggung jawab, kau bertanggung jawab dalam berpikir, bertindak untuk kebaikan banyak orang. Ya, menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Ya, ada masalah malah disyukuri, sombong sih, sombong. Kena batunya sekarang. Filipi 2 ayat 4 mengajarkan kepada kita tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain juga. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hidup yang bertanggung jawab berarti kita tidak hanya mengejar kesuksesan pribadi, memperhatikan bagaimana tindakan kita tuh punya pengaruh bagi orang lain. Tindakan suami sebagai kepala rumah tangga, perhatikan baik-baik, membawa pengaruh bagi istri anak-anak. Demikian juga tindakan ibu, sering tidak disadari karena terlalu banyak cerewet. Tapi di sini nggak ada sih ibu yang cerewet ya. Anak-anaknya jadi terluka. Ya. Kita membuat keputusan perlu dipertimbangkan supaya keputusan kita tidak membawa orang lain terluka. Ya. Perlu dipertimbangkan apakah keputusan itu akan membawa kebaikan bagi orang lain justru atau sebaliknya. Makanya kalau bapak-bapak mau buat keputusan, baiknya berdoa dulu. Amin. Berdoa supaya ada hikmat Tuhan yang menuntut keputusan itu benar apa salah. Ya. Untuk menunjukkan tanggung jawabmu di dalam keluarga. Ya. Setiap keputusan itu harus benar-benar dipertimbangkan efeknya. Ya. Kita harus membuat satu keputusan yang bisa mendukung, membangun semua orang yang ada di sekitar kita yang menerima dampak dari keputusan kita. Di tempat kerja, ya, di keluarga, dimanapun kita ada, ya. Galatia 6 ayat 2, firman Tuhan katakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ada bapak-bapak yang malu asa-asa di rumah. Halo, gengsi dong. Nggak ada di Alkitab tulis ada, asa-asa kamu di dapur. Bapak-bapak seringkali ibunya sudah capek setengah mati dibiarin aja. Ya, giliran sakit bingung mau bawa ke rumah sakit nggak punya duit. Demikian juga ibu ya, jangan tuntut bapaknya untuk jungkir balik setengah mati. Saling harus saling mengerti, saling memperhatikan, saling bertolong-tolong.
Ketika istrimu sakit, ketika istrimu gak berdaya, ambil posisimu walaupun ke suami. Jangan malu diperkatakan DKI. Gak ada itu diwakili istri. Yang diwakili istri sudah disyukur. Saudara, kalau istri saya capek, kecapean bayar usahanya, ambil posisi saya cuci piring, saya bantu dia nyuci baju. Nggak ada gengsi, nggak ada DKI. DKI sudah dicukur pakai gunting. Ya, kita bertolong-tolong untuk menanggung beban kita bersama-sama. Kita bertolong-tolongan untuk menanggung pergumulan secara bersama-sama. Ya, karena firman Tuhan katakan itu bertolong-tolongan untuk menanggung beban. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, memenuhi hukum Kristus. Kita harus bertolong-tolong. Yang terakhir, kalau engkau bertanggung jawab, engkau bertanggung jawab menjadi teladan bagi generasi penerusmu. Kalau orang tua, engkau bertanggung jawab, engkau menyiapkan generasi anak-anakmu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tahu Tuhan. Ya, engkau bertanggung jawab untuk mewariskan yang baik kepada generasi mendatang. Amin. Amin. Kenapa ada banyak anak yang gak karuan? Karena orang tuanya tidak bertanggung jawab mempersiapkan anak-anaknya untuk hidup benar. Apa yang kita lakukan hari ini itu yang akan mempengaruhi masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahkan generasi yang lebih luas. Jadi kita sebagai orang tua bertanggung jawab menyiapkan generasi penerus kita menjadi orang-orang yang baik dan benar. Amin. Supaya mereka pun bisa berdampak di mana mereka ada. Amsal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang. Tuhan mengaruniakan anak-anak ke dalam sebuah keluarga untuk diperhatikan, untuk dirawat, untuk dibesarkan dan dididik dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dididik dengan nilai-nilai kebenaran firman Allah. Ya, dididik dengan firman Tuhan. Orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya secara jasmani dan rohani. Sebagai orang tua kita harus menanamkan nilai-nilai kebaikan, menanamkan kejujuran, tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Ya. Supaya apa? Supaya generasi penerus kita bisa melanjutkan perjuangan kita untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jangan sampai generasi kita akhirnya jadi gak karuan. Orang mengenal amburadul. Ya. Kita harus menanamkan prinsip-prinsip Alkitabiah. Amin. Mengajarkan firman Tuhan, memberi teladan hidup bagaimana memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang tua harus mampu menjalankan peran ini sebagai pembimbing rohani buat anak-anaknya. Dan ayat terakhir, kalau bukan Ulangan 6 ayat 7. Ini tanggung jawab orang tua. Ya, menyiapkan generasi penerus yang baik. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau. Apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang saya sampaikan sore ini? Wah, napasnya agak panjang.
Saya tidak panjang dapatnya, cari lama-lama. Oh masih hidup. Yang pertama saudara, hidup bertanggung jawab itu bukan hal yang mudah, tapi itu perintah Tuhan. Amin. Hidup bertanggung jawab itu bukan hal mudah, tapi itu panggilan tuh, perintah tuh. Jadi wajib dilakukan ya. Halo. Kalau dulu yakin saya lama, wajib itu harus. Kalau sunnah dilakukan boleh, enggak apa-apa. Tapi ini wajib. Panggilan Tuhan, perintah Tuhan. Tanggung jawab kita tidak hanya terletak pada hal-hal besar, tetapi hal-hal kecil yang kita lakukan dengan penuh kasih yang tulus. Ya. Setiap tindakan kita masa kecil bisa membawa perubahan besar bagi orang lain. Amin, amin, amin. Tindakan yang kita lakukan, bahkan perkataan kita itu bisa mempengaruhi orang lain jadi baik atau enggak. Kalau engkau sebagai orang tua sering ngutuki anakmu, jangan salahkan kalau anakmu jadi gak karuan. Oh, wah nakal. Di otak aku nakal. Yang bilang nakal ya nyadari kalau dia baik nakal. Saudara jangan keluar kata untuk anak. Amin. Walaupun dia susah setengah mati, bilang aja halo anak baik. Amin. Halo anak baik, anak manis. Jangan pernah katakan anak nakal, saudara. Jangan pernah katakan anak yang bermoral bejat, tapi bilang anak yang baik. Halo. Amin. Ya, kata-katamu akan mempengaruhi bagaimana proses pertumbuhan dia selanjutnya. Ya. Yang ketiga, mari kita merenungkan apakah hidup kita ini sudah memberi dampak positif bagi orang yang ada di sekitar kita. Sebagai suami, apakah kau berdampak positif bagi istri dan anak-anakmu? Sebagai istri, apakah kau berdampak positif bagi suami dan anak-anakmu? Sebagai anak-anak, ada anak-anak di sini. Apakah perilakumu berdampak baik bagi orang tuamu atau justru membuat orang tuamu stres? Ada yang di sini membuat orang tuanya stres? Halo, bikin orang tuanya panjang umur? Jadi anak yang tunduk taat sama orang tua. Alkitab katakan supaya panjang umur dan berbahagia engkau di bumi. Banyak orang tua yang mati muda karena stres anak-anaknya gak taat. Ya, mari kita sama-sama satukan hati. Kata kuncinya saudara, untuk kita bisa bertanggung jawab dalam hidup dan berdampak, tidak ada lain, melekat sama Tuhan. Amin. Bilang sama-sama melekat. Melekat sama Tuhan, terhubung sama Tuhan. Saya gak akan bosan menyanyikan lagu ini saudara. Terhubung. Ya, terhubung. Kita harus terhubung, kita harus melekat sama Tuhan supaya perilaku kita pun mencerminkan kebenaran.